Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ma'ruf dengan NIM 330302101333 dengan matkul alternatif penyelesaian sengketa. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak Sifaul Amin. Dan soal yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Ada beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Yang pertama adalah mediasi. Proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bekerja sama dengan seseorang mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua adalah arbitrase. Sebuah proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa menyepakati untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada satu atau beberapa arbiter independen yang akan melakukan keputusan yang mengikat. Yang ketiga adalah negosiasi, proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mencoba untuk mencapai kesepakatan secara langsung tanpa intervensi dari pihak ketiga. Yang keempat adalah konsilasi, mirip dengan mediasi, namun konsilasi melibatkan konsil atau penasihat yang memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tentang cara mengatasi perbedaan mereka. Yang kelima adalah adjudikasi, yaitu proses di mana sengketa dibutuhkan oleh otoriter yang berwenang seperti pengadilan atau badan arbitrase berdasarkan hukum dan fakta yang relevan. Setiap bentuk BAPS memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, dan pilihan tergantung pada karakteristik khusus dari sengketa yang dihadapi oleh kita sendiri. Yang kedua yaitu jelaskan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. Dan perbedaan antara mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi yaitu proses hukum. Litigasi melibatkan proses formal di pengadilan di mana kasus diputuskan oleh hakim atau juri. Pihak ketiga, penyelesaian melalui litigasi membutuhkan intervensi dari pihak ketiga independen yaitu hakim atau juri untuk membuat keputusan yang mengikat. Dan yang selanjutnya adalah aturan hukum. Penyelesaian sengketa litigasi bergantung pada hukum dan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Dan yang non-litigasi adalah proses alternatifnya yaitu mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi melibatkan proses di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrasi, dan negosiasi. Dan keterlibatan pihak ketiga dalam non-litigasi yaitu pihak-pihak yang terlibat memiliki lebih banyak kendali dan fleksibel dalam menyelesaikan sengketa karena mereka dapat memilih proses penyelesaian yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Dan selanjutnya yaitu hasil yang dapat disesuaikan. Hasil dari penyelesaian sengketa non-litigasi seringkali lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pihak-pihak yang terlibat karena mereka secara aktif terlibat dalam proses penyelesaian. Pilihan antara litigasi dan non-litigasi seringkali tergantung pada kompleksitas sengketa, biaya, waktu, dan preferensi. Pihak-pihak yang terlibat litigasi umumnya lebih formal dan terstruktur, sementara non-litigasi sering kali lebih fleksibel dan memungkinkan untuk solusi yang lebih kreatif dan memuaskan bagi semua pihak. Dan yang ketiga adalah jelaskan tahapan dan tata cara mediasi. Berikut tahapan dan tata cara mediasi secara umum. Yang pertama adalah pendahuluan. Mediator memperkenalkan dan menjelaskan peran serta proses mediasi kepada pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk menjelaskan perspektif mereka dan tujuan dalam mediasi. Yang kedua adalah pemaparan masalah. Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan atau perselisihan menjadi pokok mediasi dari sudut pandang mereka. Pihak-pihak juga dapat menyampaikan kebutuhan dan kepentingan dan harapan mereka terkait penyelesaian sengketa. Yang ketiga adalah pendalaman dan pemahaman. Mediator membantu mendalami pemahaman antara pihak-pihak yang tentang masalah yang diselesaikan dan mencari titik kesamaan dan perbedaan. Pihak-pihak dapat meminta untuk menjelaskan lebih lanjut dan memberikan klarifikasi terkait dengan posisi mereka.
Dan selanjutnya adalah pencarian solusi. Pihak-pihak yang berkolaborasi dalam mencari solusi dapat diterima oleh semua pihak. Mediator membantu dalam merancang opsi-opsi solusi yang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak. Dan yang selanjutnya adalah perundingan dan kesepakatan. Pihak-pihak yang berunding untuk mencapai kesepakatan yang mengakhiri perselisihan Persepakatan yang dicapai kemudian dibuat dalam bentuk tertulis dan diresmikan oleh semua pihak. Dan yang selanjutnya adalah penyelesaian. Kesepakatan yang telah dicapai dan ditetapkan oleh semua pihak, jika diperlukan mediasi, dapat menghasilkan kesepakatan untuk melakukan tindakan tertentu untuk menyelesaikan sengketa. Tata cara mediasi dapat bervariasi tergantung pada pengaturan mediasi dan kompleksasi sengketa yang sedang diproses. Mediator berperan sebagai fasilitator yang netral dan membantu pihak-pihak yang terkait untuk mencapai penyelesaian yang memungkinkan bagi semua pihak. Dan untuk soal selanjutnya yaitu jelaskan tahapan dan tata cara konsilasi. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan dua pihak atau lebih, yang berusaha melibatkan kesepakatan tanpa intervensi pihak ketiga. Berikut tahapan dan mekanisme kita melalui tahapannya. Yang pertama adalah persiapan. Pihak yang terlibat mempersiapkan diri dengan mengumpulkan informasi yang relevan dan mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan mereka, dan serta membahas batasan-batasan dan tujuan dari negosiasi. Dan pembukaan. Negosiasi dimulai dari pertemuan pembukaan di mana pihak-pihak menyampaikan tujuan dan harapan mereka. Dan yang ketiga adalah pertukaran informasi. Pihak-pihak yang dapat saling bertukar informasi dan argumen untuk memperdalam pemahaman mereka tentang perselisihan dan posisi masing-masing. Tawar-menawar. Pihak-pihak mulai menawarkan proposal atau solusi alternatif untuk menyelesaikan sengketa. Dan yang selanjutnya adalah kompromi dan penyelesaian. Pihak-pihak mungkin perlu mengkompromikan beberapa aspek dari posisi mereka untuk menyelesaikan proposal mereka untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Dan yang selanjutnya adalah kesepakatan. Jika pihak-pihak berhasil mencapai kesepakatan tersebut direkam dalam bentuk tertulis. Kesepakatan dapat mencakup komitmen untuk melakukan tindakan tertentu atau mematuhi persyaratan tertentu dalam rangka menyelesaikan sengketa. Dan yang terakhir adalah implementasi. Kesepakatan yang dicapai kemudian diimplementasikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Jika diperlukan, dapat disepakati langkah-langkah pengawasan atau penyelesaian sengketa lebih lanjut jika terjadi perselisihan di masa depan. Negosiasi mungkin pihak-pihak yang terlibat untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masing-masing dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak. Dan soal selanjutnya adalah jelaskan tahapan dan tata cara konsilasi. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsilasi mirip dengan mediasi, namun ada beberapa perbedaan penting. Berikut adalah tahapan mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsilasi. Yang pertama adalah pendahuluan. Konsilasi dimulai dengan pertemuan pendahuluan di mana konselor atau penasihat memperkenalkan diri mereka dan menjelaskan peran dan mereka dalam penyelesaian sengketa. Pihak-pihak yang terlibat juga diberi kesempatan untuk menyampaikan tujuan dan harapan mereka terhadap proses konsilasi. Yang kedua adalah eksplorasi masalah. Konselor atau penasihat membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mengeksplor dan mengidentifikasi akar masalah dari sengketa yang sedang diproses. Pihak-pihak yang diberi kesempatan untuk mengapresiasi kebutuhan, kepentingan, dan harapan mereka terjadinya persengketaan. Dan yang ketiga adalah penyuluhan dan saran. Berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dipertentangkan, konselor atau penasihat memberikan penyuluhan dan saran kepada pihak-pihak yang terlibat tata cara mengatasi perbedaan mereka. Penasihat dan dapat membantu mengidentifikasi opsi-opsi solusi yang mungkin dan mengevaluasi konsekuensi dari masing-masing tersebut. Dan yang keempat adalah pertimbangan. Pihak-pihak yang terlibat mempertimbangkan saran dan rekomendasi yang diberikan kepada konselor atau penasihat. Mereka dapat mengajukan pertanyaan atau meminta klarifikasi terkait dengan saran yang diberikan. Dan yang selanjutnya adalah negosiasi dan kesepakatan. Jika diperlukan, pihak-pihak yang terlibat dapat memulai negosiasi dan mencapai kesepakatan dalam diterima oleh semua pihak. Dan yang terakhir adalah penyelesaian. Kesepakatan yang dicapai
diimplementasikan oleh pihak yang terlibat. Jika diperlukan, konsilasi dapat menghasilkan kesepakatan untuk melakukan tindakan tertentu. Konsilasi seringkali dianggap sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang lebih formal daripada negosiasi, namun lebih fleksibel daripada arbitrase atau litigasi. Peran konselor atau penasihat adalah membantu pihak yang terlibat untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan dipertentangkan dan menemukan solusi memuaskan bagi semua pihak. Dan selanjutnya untuk soal nomor 6 yaitu jelaskan munculnya Perma nomor 1 tahun 2016. Yang dimaksud Perma di sini adalah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 yang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan ini memiliki latar belakang yang penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan perkara di pengadilan. Latar belakang munculnya Perma ini adalah yang pertama adalah reformasi peradilan. Sebagai bagian dari upaya reformasi peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung terus melakukan inovasi dan peningkatan dalam sistem peradilan untuk memastikan akses keadilan yang lebih baik bagi masyarakat. Yang kedua adalah peningkatan efisiensi. Perma nomor 1 tahun 2016 dikeluarkan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi penanganan perkara di pengadilan. Dan yang ketiga adalah standarisasi prosedur. Perma nomor 1 tahun 2016 menetapkan standar prosedur dan yang jelas adalah konsistensi untuk pengelolaan perkara di pengadilan. Dan yang keempat adalah penerapan teknologi. Salah satu aspek yang diterapkan dalam Perma nomor 1 tahun 2016 adalah penerapan teknologi informasi dalam proses pengadilan. Dan yang kelima adalah proses terhadap tuntutan masyarakat. Masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap keadilan dan cepat dan lebih efektif. Perma nomor 1 tahun 2016 merupakan respon dari Mahkamah Agung terhadap tuntutan dari masyarakat dengan melakukan reformasi dalam pengelolaan perkara di pengadilan. Dengan latar belakang ini, Perma nomor 1 tahun 2016 menjadi instrumen penting dalam upaya untuk meningkatkan kinerja peradilan dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk publik. Untuk soal yang nomor 8 yaitu apa yang dimaksud dengan arbitraris internasional dan arbitraris ad hoc. Arbitraris internasional dan arbitraris ad hoc adalah dua jenis pendekatan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitraris. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. Yang pertama adalah arbitraris internasional. Arbitraris internasional adalah arbitraris yang diatur oleh lembaga arbitraris yang telah ditetapkan sebelumnya seperti Badan Arbitraris Nasional atau Internasional. Dan lembaga arbitraris menyediakan layanan administrasi untuk memfasilitasi proses termasuk pemilihan arbiter, administrasi, pendengaran, dan penyelesaian biaya. Prosedur arbitraris diatur oleh peraturan yang ditentukan oleh lembaga arbitraris yang memberikan panduan tentang tata cara yang harus diikuti dalam proses arbitraris. Yang kedua adalah arbitraris ad hoc. Arbitraris ad hoc adalah arbitraris yang diatur secara independen oleh pihak-pihak yang secara independen yang terlibat dalam sengketa tanpa melibatkan lembaga arbitraris tertentu. Pihak-pihak yang terlibat dalam arbitraris atau biasanya menetapkan aturan sendiri untuk proses arbitraris termasuk pemilihan arbiter dan tata cara penyelesaian sengketa. Perbedaan utama antara kedua jenis arbitraris terletak pada keterlibatan lembaga arbitraris. Arbitraris internasional melibatkan lembaga arbitraris yang mengelola proses arbitraris, sedangkan arbitraris ad hoc tidak melibatkan lembaga arbitraris eksternal dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengaturan arbitraris secara langsung. Soal yang nomor 7 adalah jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitraris. Arbitraris adalah mekanisme penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa menyepakati untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada satu atau beberapa arbiter independen yang disebut dengan arbitral atau panel arbitraris. Berikut adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitraris. Pertama adalah perjanjian arbitraris. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa menyetujui untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitraris melalui perjanjian arbitraris. Yang kedua adalah penilaian arbiter. Pemilihan yang dimaksud dari sini adalah pihak-pihak yang terlibat biasanya sepakat untuk memilih satu atau beberapa arbiter independen yang akan membentuk panel arbitraris. Yang ketiga adalah pendengaran. Arbitraris melibatkan proses pendengaran di mana pihak-pihak yang terlibat dan arbiter atau panel arbitraris bertemu untuk mengajukan argumen dan
bukti secara konkret. Sama seperti pengadilan, proses pendengaran arbitrasi mencakup pemeriksaan saksi, penyampaian bukti, dan presentasi argumen hukum. Keputusan setelah mendengar semua argumen dan bukti, arbitrari atau panel membuat keputusan disebut putusan arbitraris. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan putusan. Putusan arbitraris harus dilaksanakan oleh pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan putusan. Arbitraris sering digunakan dalam sengketa bisnis internasional dan juga digunakan untuk penyelesaian sengketa domestik. Keuntungan utama dari arbitraris termasuk fleksibel, kerahasiaan, keahlian arbiter yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang terlibat. Dan untuk soal nomor 9 adalah jelaskan bagaimana mekanisme pemilihan pengangkatan hakim arbiter. Mekanisme pengangkatan hukum arbiter dalam arbitraris bisa bervariasi tergantung pada aturan dan proses yang telah disepakati oleh pihak yang terlibat dalam sengketa. Namun, pada umumnya pengangkatan hakim tersebut melibatkan langkah-langkah sebagai yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah perjanjian arbitraris. Pihak yang terlibat dalam sengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitraris, dan perjanjian ini biasanya mencakup ketentuan tentang pemilihan hakim arbiter. Yang kedua adalah pemilihan bersama. Pihak yang terlibat biasanya berusaha mencapai kesepakatan bersama mengenai pemilihan hakim arbiter. Yang ketiga adalah daftar arbiter. Jika pihak-pihak tidak dapat mencapai kesepakatan langsung, mereka dapat menggunakan daftar arbiter yang disediakan oleh lembaga arbiter tertentu atau daftar arbiter independen yang telah disepakati sebelumnya. Dan yang keempat adalah pemilihan daftar. Pihak yang terlibat memilih hakim arbiter dari daftar arbiter yang tersedia berdasarkan kriteria yang telah disampaikan. Dan yang kelima adalah konfirmasi dan persetujuan. Setelah calon arbiter dipilih, mereka mungkin perlu memberikan konfirmasi dan persetujuan terhadap penunjukan mereka sebagai arbiter dalam sengketa tersebut. Konfirmasi ini bisa berupa tanda tangan pada perjanjian arbitrase atau surat persetujuan resmi lainnya. Dan yang terakhir adalah penunjukan resmi. Setelah hakim arbiter dipilih dan disetujui, mereka secara resmi ditunjuk sebagai arbiter untuk menangani sengketa yang bersangkutan. Penunjukan resmi ini biasanya dicatat dalam perjanjian awal dalam keputusan arbitris awal. Langkah-langkah ini dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan prosedur yang berlaku dalam kasus arbiter tertentu. Dan soal terakhir adalah soal nomor 10, yaitu jelaskan perbedaan Bani dan Basarnas serta apa kewenangan dari lembaga tersebut. Perbedaan antara Bani yaitu Badan Arbiter Nasional Indonesia dan Basarnas yaitu Badan SAR Nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi dan fokus. Bani merupakan lembaga arbiter yang berfokus pada penyelesaian sengketa melalui arbiter baik dalam konteks nasional maupun internasional. Sedangkan Basarnas merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan koordinasi operasi pencarian dalam pertolongan SAR di Indonesia. Yang kedua adalah bidang dan kegiatan. Bani berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis dan hukum, termasuk sengketa kontrak, perdagangan, investasi, dan lainnya. Sedangkan Basarnas fokus pada kegiatan SAR dalam situasi darurat seperti bencana alam, kecelakaan kapal, pesawat terbang, atau orang hilang di lautan ataupun darat. Yang ketiga adalah tujuan. Bani membuat dalam penyelesaian sengketa secara alternatif, efisien, dan terpercaya tanpa melibatkan pengadilan. Sedangkan Basarnas adalah menyelamatkan nyawa dan memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan dalam keadaan darurat ataupun terancam kehidupannya. Dan yang selanjutnya adalah prosedur dan regulasi. Bani memiliki prosedur dan regulasi tersendiri yang mengatur proses arbiter termasuk pemilihan arbiter, tata cara pendengaran dan penyelesaian sengketa. Sedangkan Basarnas mengoperasikan dalam kerangka regulasi SAR yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta memiliki protokol dan prosedur khusus untuk operasi SAR. Dan untuk selanjutnya adalah karakteristik. Bani merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan oleh Asosiasi Profesi Hukum dan Bisnis di Indonesia. Sedangkan Basarnas merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menyelenggarakan operasi SAR di seluruh Indonesia. Sementara Bani
bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitraris, sedangkan Basarnas bertanggung jawab atas operasi SAR untuk penyelamatan jiwa dalam situasi darurat. Kedua lembaga ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun penting dalam konteks penyelesaian sengketa dan penyelamatan nyawa di Indonesia. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.